Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita bersyukur boleh ada lagi di hari ini. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang telah merahmati akan hari ini dengan kasih setiamu yang selalu baru. Dan kami mau menyambut serta mengisi hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus, sumber hikmat pengertian menjadi bagian kami, agar kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah jangan jadi batu sandungan. Nah, sebagai warga gereja dan warga masyarakat yang hidup dalam peradaban ketimuran atau dalam konteks masyarakat Indonesia, pasti akan berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan daerah atau suku yang disebut tradisi, dengan tata cara dan nilai-nilai adat istiadat serta budaya, bahkan sampai kepada kepercayaan yang akrab disebut sebagai kearifan lokal. Seperti contoh, menentukan hari-hari baik untuk pernikahan. Kemudian seperti juga ada hari-hari khusus untuk merayakan seorang sebelum lahiran dan sesudah kelahirannya. Seperti upacara 7 bulanan, lalu setelah lahiran ada acara syukuran, akikah, sunatan, dan lain-lain. Kemudian kalau acara kematiannya ada istilah acara syukuran 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan lain-lain. Ada juga kebiasaan atau tradisi jenazah sebelum dimakamkan, semua barang-barang berharga yang menjadi kesukaannya. Apalagi kalau ada pesan sebelum dia meninggal, maka barang tersebut harus ditaruh dalam peti. Harus ikut dia di peti, apakah itu tasnya, pakaiannya, sepatunya, kain-kainnya, dan barang-barang yang mungkin berharga. Dan lain-lain. Belum juga tentang soal makanan yang dipersembahkan kepada dewa atau berhala. Apakah boleh dimakan atau tidak. Dan tentu masih banyak hal-hal yang lain lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui bacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar memberikan contoh yang baik kepada jemaat-jemaat yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Karena jika kita tahu apa yang benar tetapi melakukan hal yang sebaliknya, kita tidak hanya berdosa terhadap sesama kita, tapi juga terhadap Allah. Karena dengan berlaku demikian kita menggoyahkan iman mereka kepada Allah. Maka dengan semua fenomena tradisi dan kepercayaan yang ada dimaksud di atas tadi, Paulus hendak berkata dari sisi teologisnya ayat 3-6. Tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, dalam arti Allah tanda kecil, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah, yaitu, dan banyak Tuhan, yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Ayat 3-6. Dengan kata lain, Paulus mau bilang bahwa berhala atau dewa itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bahwa sebenarnya hanya ada satu Allah saja. Bahwa makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu pun tidak akan mencemarkan kita. Jika Allah di pihak kita atau untuk kita, siapakah lawan kita? Tidak ada yang dapat melawan kita. Tidak ada yang dapat menggantikan dan menggeser posisi Allah. Siapapun, bahkan dengan cara-cara tradisi itu. Tidak ada yang akan berkuasa membinasakan kita. Ayat 30. Bahkan Roma 8 ayat 31. Tetapi Paulus pun berkata dari sisi etisnya di ayat 7-10. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi di ayat 9 tadi, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Maka dengan kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama, bahwa dalam hidup ini kita tidak boleh melakukan sesuatu hanya berdasarkan pengetahuan kita, tetapi juga berdasarkan kasih, berdasarkan etika sosial dan situasional. Yang kedua, bahwa ada tindakan-tindakan tertentu yang tidak salah bagi satu orang, tetapi akan jadi salah bagi orang lain. Dan yang ketiga, bahwa hal-hal itu boleh atau tidak boleh dilakukan, bukan hanya ditinjau dari pengetahuan Alkitab atau teologi, tetapi juga dari kasih, dari hal etis.
Khususnya kalau kita mau melakukan tindakan-tindakan netral, seperti tidak dilarang tetapi tidak juga diperintahkan, maka kita harus mempertimbangkannya berdasarkan kasih. Ini bisa dilakukan dengan kita membuat pertanyaan, apakah tindakan ini merugikan atau menjatuhkan orang lain? Kalau iya, maka janganlah lakukan tindakan itu, sekalipun tindakan itu tidak dilarang oleh firman Tuhan. Kata Paulus, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kiranya Roh Kudus membantu dan menolong kita semua untuk dapat hidup di dalamnya dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kami kepastian, memberikan kami jaminan, sehingga segala kuasa apapun tidak lagi punya otoritas atas hidup kami. Maka kami sungguh boleh hidup dalam kebebasan, kemerdekaan di dalam Tuhan. Tapi bukan berarti kami hidup untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu sebabnya tolong kami agar kami boleh dapat menempatkan diri kami secara tepat, secara benar, dan secara berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.